Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian dari persamaan linear satu variabel. Anak-anak, video ibu tentang persamaan linear satu variabel ini ada dua bagian. Untuk bagian pertama khusus membahas tentang pengertian persamaan linear satu variabel. Dan yang kedua, videonya membahas khusus untuk soal-soal persamaan linear satu variabel. Kalau kalian mau menyimak soal-soalnya, silakan kalian lihat linknya di deskripsi. Nanti linknya akan ibu tulis di deskripsi video ini. Oke anak-anak, kita langsung saja membahas pengertian dari persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel yang biasa kita tulis dengan singkatan PLSV. Dalam membahas persamaan linear satu variabel, kita juga harus mengenal dengan kalimat matematika. Nah, tidak dalam bahasa Indonesia saja kita mengenal kalimat. Dalam matematika kita juga mengenal kalimat matematika. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan atau kalimat tertutup, yaitu kalimat yang sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar saja atau salah saja. Contohnya, kalau misalkan dalam matematika ada kalimat 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini adalah pernyataan. Kalimatnya bisa ditentukan nilai kebenarannya, yaitu nilainya benar karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian kalau bukan pada bidang matematika, misalkan ada kalimat Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, ini juga disebut pernyataan karena bisa ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar. Kemudian ada lagi dalam kalimat matematika 5 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang bernilai salah. Kemudian ada lagi dalam matematika 3 adalah bilangan genap. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang bernilai salah. Kemudian ada lagi yang bukan matematika ya, Rudi Hartono adalah maestro bulu tangkis dunia. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang bisa ditentukan nilai kebenarannya. Rudi Hartono benar maestro bulu tangkis dunia. Paham sampai di sini anak-anak tentang pernyataan atau kalimat tertutup? Ya, semoga kalian paham ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua kita mengenal dalam matematika ada yang namanya kalimat terbuka. Apakah kalimat terbuka itu? Ya, kalimat terbuka kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya. Nilai kebenaran itu ada dua ya nak, benar saja atau salah saja. Nah, variabel itu merupakan lambang atau simbol yang dapat diganti oleh bilangan-bilangan yang ditentukan. Jadi kata kuncinya di sini kalimat terbuka itu masih memuat variabel. Jadi tidak bisa kita tentukan nilainya itu benar atau nilainya itu salah. Nah, contoh-contohnya misalkan yang pertama, sebuah bilangan dibagi 3 hasilnya 8. Siapakah sebuah bilangan itu? Di sini mengandung sesuatu yang belum jelas. Jadi ada variabel di sini sebuah bilangan, ya. Jadi yang A adalah kalimat terbuka. Kemudian 7x sama dengan 28. Nah, udah jelas di sini dia mengandung variabel x, ya. Jadi ini adalah kalimat terbuka dalam matematika.
Kemudian sebuah bilangan ditambah 5 hasilnya 10. Siapakah sebuah bilangan itu? Nah, ini juga mengandung variabel yang belum tentu nilai kebenarannya. Kemudian selanjutnya ada D kurang 5 sama dengan 24. Jelas ya, ada variabel D. Oke, itu adalah contoh-contoh kalimat terbuka dalam matematika. Oke, anak-anak paham sampai di sini? Ya, kita lanjut mengenai kesamaan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kesamaan. Coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut. Yang A, X tambah 2 sama dengan X tambah 2. Kemudian yang B, 2X kurang 5 sama dengan X tambah X kurang 5. Ibu, ini kan ada variabel. Apakah ini merupakan kalimat terbuka? Oke, kalian hati-hati di sini. Jika ada mengandung variabel, belum tentu kalimat terbuka. Kenapa? Karena coba kita uji X-nya ini dengan bilangan apapun. Coba kita masukkan X-nya atau kita ganti X-nya dengan 5. Ternyata 5 tambah 2 sama dengan 7. Yang ruas kanan 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian kita ganti lagi 10 tambah 2 sama dengan 12. 10 tambah 2 sama dengan 12. Berarti nilai apapun kalau kita ganti ke variabelnya selalu bernilai benar. Nah, kalau kalimatnya selalu bernilai benar, maka itu disebut dengan kesamaan, bukan kalimat terbuka. Kenapa? Kalau kalimat terbuka dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ingat, nilai kebenaran itu ada dua, benar saja atau salah saja. Paham ya anak-anak? Bisa membedakan antara kesamaan dengan kalimat terbuka? Ya, baik, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi intinya, yaitu persamaan linear satu variabel atau PLSP. Apa itu PLSP? Ya, PLSP itu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan mempunyai satu variabel berpangkat 1. Jadi ada ciri-cirinya ya. Kalimat terbuka sama dengan satu variabel dan berpangkat 1. Nah, bentuk umumnya apa sih PLSP? Ya, bentuk umum dari PLSP adalah AX tambah B sama dengan 0, di mana nilai A dan B adalah bilangan bulat yang bukan 0. Ya, jadi artinya A dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A dan B sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 0, berarti bukan PLSP. Jadi A dan B-nya bilangan bulat kecuali 0. Paham anak-anak? Iya, sekarang kita lihat contoh-contoh PLSP. Ada bentuknya sebagai berikut. Ada X tambah 4 sama dengan 8. Kemudian ada lagi bentuk yang selanjutnya 3A tambah 5 sama dengan 16. Ada lagi 6B kurang 2 sama dengan 18. Ada lagi yang bentuk pecahan campuran, konstantanya ya 4,5 kurang M sama dengan 3,5. Nah, ini kalian bisa lihat itu dia variabelnya 1, pangkatnya 1, kemudian dihubungkan oleh sama dengan. Kemudian ada lagi contoh yang lain, ada 5 dikali Y kurang 4 ditambah 2Y sama dengan 6 kali Y kurang 3. Nah, ini pelajaran aljabar juga termasuk di sini ya anak-anak. Oke, yang F berbentuk pecahan ada 2/5 dikali 3X kurang 4 sama dengan 4/5X. Nah, ada juga selanjutnya 3 ditambah 2X/2 sama dengan X kurang 6/3. Nah, ciri-cirinya pada contoh ini sudah ada ya. Jadi ini semua termasuk bentuk PLSP. Bagaimana anak-anak? Paham dengan bentuk-bentuk PLSP? Ya, semoga kalian paham sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjut penyelesaian PLSP.
Apa sih pengertian penyelesaian PLSP? Penyelesaian PLSP itu jika nilai variabel itu memenuhi persamaan linear variabel sehingga persamaan itu menjadi benar. Artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, itulah yang dinamakan dengan penyelesaian PLSP atau orang juga biasa menyebut dengan akar PLSP. Iya, jadi nilai variabel ya, kata kuncinya adalah nilai pengganti variabel itu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah penyelesaian PLSP? Nah, langkah-langkah penyelesaian PLSP itu sistematis, jelas, dan tepat. Nah, langkah-langkahnya pertama sekali kita kelompokkan suku bervariabel sama, kita taruh di ruas kiri. Kita kelompokkan di ruas kiri, dan kelompok konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, setelah itu baru kita selesaikan. Jika dia operasi tambah ya kita tambah. Kalau dia operasi kali, kita kali. Kalau dia operasi bagi, kita bagi. Dan kalau dia operasi kurang, kita kurang. Jadi sesuai dengan operasinya. Oke anak-anak, sampai di sini paham dengan pengertian PLSP? Ya anak-anak, selanjutnya di video ibu bagian kedua ada soal-soal PLSP. Silakan kalian lihat, linknya ada di deskripsi video ini. Oke anak-anak, sampai di sini ibu akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.